Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Banda Aceh menyebabkan antrean kendaraan mengular. Imigran Rohingya terus menyerbu Aceh meski ditolak warga dengan sejumlah alasan. Seorang pemimpin pondok pesantren di Kota Langsa ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 2 orang santrinya. Kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh Senin siang. Pengendara terpaksa mengantre hingga 5 jam menunggu giliran memperoleh solar bersubsidi. Antrean kendaraan yang ingin memperoleh solar bersubsidi terjadi setiap hari. Di SPBU Lamnyong Kota Banda Aceh misalnya, pengendara angkutan umum penumpang dan truk terpaksa antre meski BBM solar bersubsidi belum masuk. Mereka memilih mengantre demi mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini terpaksa ditempuh pengendara untuk mendapatkan solar agar tetap beroperasi dan melayani angkutan penumpang di Aceh. Kelangkaan solar tidak hanya terjadi di Kota Banda Aceh, tapi juga di sejumlah SPBU di sepanjang pantai timur dan pantai barat Aceh. Jam 6 pagi. Ini untuk kebutuhan minyak berangkat kemana? Mau berangkat ke Kuala Simpang. Semalam dapat minyak di mana? Semalam nggak dapat minyak, isi dek. Berapa dek? Dek 17.8. Sering udah ngisi dek? Hampir setiap hari, Pak. Kenapa? Karena solar selalu nggak ada. Terutama kepada pemerintah Aceh, baik itu yang PJ saat ini, baik apakah itu Bupati atau yang setara dengannya maupun Gubernur, mohon diperhatikan kepada rakyat kecil terutama mengenai BBM subsidi solar. Kadangkala pengendara harus mengisi BBM non-subsidi yang harganya lebih dari 2 kali lipat atau Rp17.800 per liter. Langkah ini terpaksa ditempuh pengendara agar usahanya tetap berjalan. Pemerintah didesak mengawasi distribusi agar kelangkaan solar bersubsidi tidak berlarut-larut. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Ratusan imigran Rohingya yang sempat ditolak warga mendarat di pantai Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Minggu dini hari. Mereka sengaja mendarat saat malam hari untuk menghindari penolakan warga seperti sebelumnya. Pendaratan 256 imigran Rohingya ini mengagetkan warga. Para imigran diarahkan ke Balai Nelayan Desa Lapang Barat agar tidak berkeliaran di permukiman. Dari 256 imigran, 110 diantaranya perempuan, 86 orang laki-laki dewasa, dan 60 orang anak-anak. Imigran yang mendarat ini sebelumnya sempat ditolak warga Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, dan warga Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Kita di sini bukan karena dia di Lapang Barat, bukan di sini. Cuma sekedar kita tampung aja, dasar dia dari Lombok. Sedangkan kapalnya menurut berita di daerah kawasan Kampung Bangri. Orang-orang ini udah kesana semua mau lihat apa kapal itu diperbaiki, apa gimana selanjutnya karena orang itu belum pulang kemari. Berarti mereka mendarat jam berapa itu, Pak? Mendarat ke Lomambang jam 3 lebih kurang. 3 menjelang pagi, Pak ya? UNHCR dan sejumlah lembaga terkait terus berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk menentukan nasib ratusan pelarian asal Myanmar tersebut.
Kalau dari prinsipnya dari UNHCR selaku pemegang mandat untuk penanganan pengungsi, selama tempat yang kita tidak punya kekuasaan, tapi ketika berbicara dengan yang lain itu sudah pasti menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan itu terpenuhi, seperti misalnya untuk makan dan yang lainnya. Kebutuhan basis mereka itu akan menjadi beban pemerintah yang akan kita ambil untuk kita bantu. Berarti dari pihak pemerintah hanya tempat yang kita butuhkan sejauh ini tempat saja. Karena seperti yang di PD, karena sebenarnya kan permasalahan kita lihat sekarang ini kan bukan penolakan kalau saya katakan ya, lebih karena memang kita tidak punya tempat sehingga kemudian mungkin masyarakat juga kebingungan seperti apa. Warga bersama pemerintah daerah setempat membantu para imigran Rohingya dengan memberi makanan, minuman, dan pakaian. Para imigran ini juga diperiksa kesehatannya untuk diobati jika ada yang sakit. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Biren. Ratusan imigran Rohingya juga mendarat di pantai Gampung Kule, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada Minggu dini hari. Kedatangan pelarian politik ini merupakan gelombang ketiga dalam sebulan terakhir. Kedatangan pengungsi Rohingya ini mengejutkan warga, apalagi mereka sudah berada di depan Menasah Kule. Kondisi pengungsi rata-rata dalam keadaan lemas. Sebagian mereka menderita penyakit kulit seperti gatal-gatal. Kecik Gampung Kule Muhammad mendesak para pengungsi segera direlokasi. Mereka kurang begitu suka dengan kehadiran pengungsi Rohingya, lantaran tingkah laku dan sikap beberapa pendatang gelap ini kerap mengganggu kenyamanan warga. Tidak mau menerima orang Rohingya di sini karena terasa terusik dan terganggu. Tolong kepada pihak-pihak mau dibawa kemana terserah. Kami setelah memberi makan, insya Allah makan sudah kami beri mulai dari jam 3 tadi malam sampai sekarang. Ini kami mau nolak, nggak mau menerima. Itu aja. 2 dari 3 rombongan pengungsi Rohingya yang mendarat di Pidi sudah direlokasi di kamp pengungsian sementara Minaraya, Kecamatan Padang Tiji. Sementara yang terdampar di Kule masih belum ada tempat penampungan karena kamp pengungsian sudah melebihi daya tampung. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Belum selesai polemik imigran Rohingya sebelumnya, ratusan manusia perahu kembali mendarat di perairan Desa Kule, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, Minggu dini hari. Pendaratan imigran asal Myanmar di Kabupaten Pidi ini merupakan gelombang ketiga selama November 2023 ini. Para imigran Rohingya masih berada di pantai karena belum diputuskan penanganannya. Kondisi ini membuat warga resah, lantaran keberadaan mereka dianggap mengganggu kenyamanan warga. Hingga Minggu sore, ratusan pengungsi Rohingya masih berada di halaman Menasah Desa Kule, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi. Warga mulai tidak nyaman lantaran para pengungsi tinggal di Menasah yang mengganggu kenyamanan warga beribadah. Warga setempat telah menyalurkan bantuan darurat berupa makanan dan pakaian layak pakai, tapi mereka belum dipindahkan ke tempat penampungan. Prinsipnya kita sebagai umat manusia, umat yang beragama, dan tentu kita membantu salah kadar minuman, makanan, dan tempat istirahat 1-2 jam. Dan kemudian kita akan memberi kesempatan kepada pihak UNHCR untuk bertindak lebih cepat. Karena bukan masyarakat desa Kule tidak menerima, tetapi tempat dan fasilitas yang memang tidak mendukung. Kita mengharapkan kepada pihak yang berwajib untuk mengambil sikap yang cepat dan tegas supaya tidak ada efek yang negatif nanti ya. Warga mendesak pihak UNHCR dan instansi terkait segera merelokasi para imigran Rohingya lantaran dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan. Sementara itu, perwakilan UNHCR Aceh, Munawaratul Makia, mengaku kesulitan mencari tempat penampungan bagi ratusan pengungsi Rohingya tersebut. Kendala yang paling utama kenapa sampai hari ini sudah hampir jam 6 sore masih di sini, karena kita belum menerima arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai tempat kemana kita harus membawa Rohingya yang tiba di Desa Bate ini, Pak. Jadi memang ada satu
shelter atau camp pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, letaknya di Kecamatan Padang Pidi. Namun sayangnya sudah sangat berdesakan, ya. Jadi kendalanya adalah kita butuh alternatif tempat. UNHCR dan para mitra lembaga kemanusiaan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait guna mencari solusi penanganan pengungsi Rohingya. Para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp penampungan di Bangladesh masuk ke perkampungan warga Kule Bate pada Minggu dini hari tanpa sepengetahuan warga. Mereka yang mendarat di pantai Desa Kule, Kecamatan Bate pada dini hari itu mencapai 232 orang. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi.